kegiatan itu sudah dilaksanakan menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Apabila penggunaan paper di kampus ataupun kantor atau sekolah menurut saya itu tidak efisien. Karena yang pertama itu mempengaruhi iklim, tidak ramah lingkungan teman-teman. Karena perubahan iklim global sedang terjadi dan sangat nyata terjadi. Kenaikan suhu global diperkirakan meningkat 1, derajat Celcius, yang dimana dampak lain seperti menurunnya kualitas air, kemudian juga kemarau berkepanjangan, kurangnya kualitas air, cuaca yang tidak menentu dan lain sebagainya, tidak hanya mempengaruhi manusia tetapi juga jenis spesies lain, di mana penggunaan zero paper ini merusak iklim dan mempengaruhi tidak ramah lingkungan dan Oke, terima kasih untuk tim Pro. Sekarang kita mendengar dari tim Kontra. Silahkan 1 menit setelah berbicara. Oke, mungkin ya sama seperti yang menjelaskan tadi kan tentang zero paper mungkin bagus, tetapi di sini dengan adanya kertas itu banyak keunggulan. Salah satunya mencerap informasi yang lebih banyak. Berdasarkan penelitian di Italia pada 2014 membuktikan bahwa orang yang membaca buku cetak memiliki nilai yang lebih tinggi, memiliki aspek empati dan pemahaman. Yang kedua, dengan membaca buku itu, dengan yang buku cetak kita menjadi lebih fokus. Lalu yang ketiga, kita memiliki hubungan emosional, kan berbeda ya. Kita membaca pengalamannya itu berbeda membaca di smartphone dan di buku langsung. Lalu yang keempat adalah nyaman di mata. Tentunya itu membaca di buku akan lebih nyaman karena di gadget itu menghasilkan radiasi itu. Lalu tidak memerlukan daya listrik dan membantu tidur lebih nyenyak karena kita membaca mata kita menjadi lebih tidak berat. Baik, terima kasih untuk tim Kontra. Tadinya dari tim Pro bisa menambahkan lagi. Ya. Oke, izin menyangga untuk penggunaan buku atau kertas cetak sebagai sumber informasi itu bisa diperbarui dengan mengaplikasikannya di e-book, di mana e-book sendiri itu kan sudah mencakup semua informasi yang ada. Terlepas dari keunggulan kertas cetak, kita juga bisa menggunakan e-book itu untuk mengurangi polusi baik dari penggunaan kertas dan lain sebagainya, karena ini sesuai dengan sumber yang saya dapat. Apabila mengolah 1 lembar kertas itu kita bisa menghemat beberapa galon air, menyelamatkan beberapa pohon hingga 20 pohon, lalu mencegah polusi udara, juga menghemat pemakaian listrik di rumah kurang lebih beberapa bulan ke depan. Karena dengan berkurangnya kertas nanti kita mengurangi baik dari produksi kertas, penggunaan kertas dan penggunaan limbah. Sekian dari saya. Oke. Untuk buku dan sebagaimana kita lihat dan di buku mata kuliah kita itu yang kita punya itu bisa 100 sampai ribuan lembar. Dan di sini saya mendapatkan dari informasi yang dilansir dari titik edu untuk jika kita terlalu lama menatap layar di HP ataupun di laptop dan lain sebagainya yang berkaitan dengan elektronik, itu dapat berdampak merusak mata, yang dimana bisa merusak leher dan nanti bisa sakit juga ya karena terlalu lama membaca. Nah, itu bisa mengakibatkan mata merah, gatal dan kering, iritasi mata, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, mata buram, dan salah satunya ini juga kacamata kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Sudah habis, kami serahkan ke tim Pro lagi. Izin menyanggah, kalau penggunaan kertas itu kan bisa punya beberapa banyak dampak. Sepertinya misal kita terkena air itu kan bisa rusak juga. Nah, sedangkan kalau penggunaan dalam e-book itu kan bisa di copy dan bisa diamankan gitu banyak. Sehingga ya penggunaan dalam kertas itu kurang efisien. izin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Jaki, kalau misalnya untuk penggunaan e-book itu kan merusak mata apa dengan lembaran pada e-book itu banyak, tetapi di situ ada tools yang namanya pencarian. Jadi kita bisa
Jadi itu untuk memudahkan kita untuk membaca pada e-book. Tidak semua yang ada di e-book itu kita baca. Efisiensi waktu. Dan juga pada HP itu yang saya lihat di sini sudah ada tools yang namanya kenyamanan mata. Nah di situ, udah. Terima kasih. Izin menanggapi untuk yang dikatakan tadi itu mungkin bagi kami agak kurang setuju karena untuk kefokusan sendiri itu kadang kan kita lihat layar HP itu kan ada notif dan lain-lainnya itu, nah itu mungkin bisa saat kita belajar itu bisa bisa mengganggu kita dalam kefokusan kita gitu. Jadi lebih kayak terganggu saat kita belajar tuh tiba-tiba ada WA ataupun ada notif Instagram yang mungkin dari teman-teman atau dari dari orang lain yang mungkin bisa mengganggu fokus kita. Sedikit tambah mungkin tentang kalau tadi menyinggung masalah produksi kertas. Nah sebenarnya kan produksi alat elektronik pun sebenarnya lebih merusak gitu daripada kertas. Nah di samping itu kan perlu produksi tambang juga kan untuk di alat elektronik tersebut, lalu menghasilkan limbah-limbah berbahaya juga kan. Elektronik termasuk D3 ya. Gitu, terima kasih. Oke baik, tadi dibicarakan mengenai e-book dan segala macamnya. Kenapa kalian hanya menyinggung tentang e-book? Ada berbagai macam, ada administrasi, file-file yang lain. Dan namanya kertas tidak hanya terkoneksi dengan namanya e-book, tetapi juga administrasi dan segala macamnya. Dari data yang saya ambil dari beberapa sumber tadi saya baca itu bahwa di Cina itu dengan adanya kebijakan zero paper atau tidak penggunaan kertas, pengurangan kertas itu dapat dampaknya itu mengurangi 12 miliar sekian untuk pengiriman kontainer untuk administrasinya, baik itu juga di selain Cina ada Italia dan lain sebagainya. Nah mungkin ketika daya gunanya tentang elektronik begitu, itu menurut saya kurang tepat kalau dibilang elektronik segala macam, karena daya guna untuk elektronik itu berkepanjangan. Jadi tidak hanya dalam masa yang singkat ataupun bagaimana, karena ketika kita menggunakan satu kertas itu kita hanya bisa menulisnya dibolak-balik saja, kemudian sudah tidak bisa digunakan lagi, menjadi sampah yang perlu dilakukan pengolahan lebih untuk digunakan kembali begitu. Sehingga pada nantinya kita perlu melakukan perubahan kebijakan di mana mendukung industri 5.0 dengan memanfaatkan teknologi, ada hubungannya dengan Google Drive, Big Data dan segala macamnya. Itu membuat kita lebih memudahkan dengan pekerjaan bisa bersama-sama dan lain sebagainya, sehingga terjadi efektivitas yang berlebihan, sehingga membuat kita dapat bekerja secara efisien dan lebih cepat pada nantinya. Mungkin sekian. Mungkin untuk menanggapi dari saya, dari tim kontra berargumen bahwasannya dari kertas tadi bisa menyebabkan permasalahan iklim juga ya, karena mengurangi tumbuhan dan lain sebagainya. Nah di sini semakin teknologi semakin ke depan, itu ada alat atau sebuah kemajuan lah mengenai bagaimana kertas itu didaur ulang. Jadi kertas yang sudah tidak dipakai, kertas yang sudah ada coret-coretannya, nah itu didaur ulang sehingga kertas itu bisa dipakai. Seperti contohnya dari kertas buram itu juga bisa dipakai teman-teman buat mengerjakan laporan dan lain sebagainya. Gitu. Nah sedikit tambahan tentang kayak Google Drive terus OneDrive itu sebenarnya kan kita kalau pengguna nggak tahu ya, kita kan tinggal ngupload dan tinggal istilahnya download gitu. Padahal sebenarnya kita kan di Google sendiri mempunyai pusat data yang mereka mesti konsumsi listriknya banyak. Mereka menggunakan memori itu kan benar-benar ada fisiknya ya. Meskipun kita nggak tahu kita ngupload di internet, tapi sebenarnya di Google tersebut mereka tuh menyimpan data kita dan dalam bentuk fisik gitu, dalam bentuk memori. Nah sebenarnya itu pun termasuk pemborosan juga dong. Kalau kalian bilang kertas itu boros, ya sebenarnya Google Drive itu sebenarnya juga boros gitu, sama halnya gitu menurut saya. Dan kertas pun kan kita buatnya dari pohon. Nah kertas didaur ulang pasti bisa bisa terurai lah sama tanah. Kalau misalkan dari handphone atau dari laptop mereka kan dibuat
yang menggunakan bahan kimia, bahan yang berbahaya ketika diproduksi, dan mereka ketika sudah tidak dipakai nanti bisa mencemari lingkungan kayak gitu. Enggak, langsung aja ini ada sesi versi panas ya. Sesi panas. Tadi apa yang dikatakan oleh Asian terkait notif atau gangguan yang ada di teknologi. Menurut saya itu balik lagi ke tools yang ada di teknologi tersebut. Kalau misal kita sudah ada waktunya belajar, kita bisa untuk mematikan mode hening, yang dimana kita bisa mematikan notif yang muncul saat kita belajar, dan itu mengurangi gangguan saat kita belajar. Seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu, menurut saya sudah ada tools yang ada di teknologi itu yang membuat kita lebih efisien untuk menggunakan teknologi sebagai belajar. Oke, sedikit menambahkan dari yang disebutkan tadi bahwa Google Drive menggunakan dan segala macam. Ini yang dinamakan adanya cloud. Cloud itu ketika kita menyimpan data di suatu tempat yang tidak tahu bentuknya, nanti kita ketika foto itu tinggal mengambil saja. Dan di sini, kalau setahu saya dari materinya sistem informasi itu, bahwa cloud itu dia disimpan di suatu tempat yang tidak tahu di mana, bukan melalui memori, tapi nanti ketika kita membutuhkannya kita merekolnya menggunakan seperti yang namanya gelombang elektromagnetik atau segala macamnya, itu yang berhubungan dengan itu. Kemudian berbicara mengenai telepon dan segala macamnya ketika menjadi sampah itu, sekarang juga namanya industri yang telah diperbarui menjadi industri 5.0 atau bisa lebih pada nantinya. Itu kita bisa membuat teknologi daripada kita membuat teknologi kertas untuk pendaur ulang segala macam. Kita bisa membuat teknologi untuk mendaur ulang barang-barang elektronik yang tidak berguna pada nantinya. Mungkin diambil komponennya atau didaur ulang sebagaimana macamnya, sehingga membuat suatu bentuk elektronik baru ataupun suatu bentuk baru yang lainnya begitu. Mungkin ketika kita membaca dan notifikasi yang disebutkan tadi itu kita tidak hanya bisa membaca dari handphone, tapi ada yang namanya laptop ataupun nanti proyektor dan lain sebagainya ketika melakukan presentasi dan lain sebagainya. Mungkin dengan hal tersebut kita bisa mendukung dengan daya guna suatu masyarakat, mendukung kebijakan yang namanya literasi ke depannya begitu. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk beri tepuk tangan untuk Jadi kesimpulannya di Timpro yaitu Timpro lebih memilih untuk paperless. Kenapa? Karena lebih ramah lingkungan dan ada teknologi sekarang yang lebih maju, yaitu ada gadget dan lain-lain, e-book. Tapi tim kontra bisa berpendapat bahwa hal tersebut itu kurang efisien untuk kesehatan dan lain-lain. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya kalau menggunakan mobile gadget, pastinya kita akan menghemat banyak pohon, karena kita tahu sekarang lahan kosong, hutan-hutan sudah hilang, banyak yang hilang, jadi pasti produksi kertas juga nanti akan menurun, dan seharusnya kita juga bisa mengikuti zaman yang ada. Dengan adanya teknologi ya kita harus memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada. Tapi kita juga bisa menerima pendapat dari tim kontra, karena fokus itu sendiri juga tidak bisa diambil dari teknologi tersebut, gitu kan? Karena dengan kita membaca buku dengan yang fisik dan tanpa ada gangguan dari sosmed-sosmed yang lain, kita bisa lebih fokus dan bisa lebih mencerna apa yang ada di informasi di kertas tersebut. Sekian dari kedua kelompok, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di depan.